Selamat sore sahabat Bawaslu, jumpa kembali dengan saya Zakaria Usman dalam program Ciberi, cerita pemilu berintegritas. Pemilihan umum 2019 kemarin sudah berlalu, banyak mata yang melirik tentang penyelenggaraan pemilu, khususnya kepada penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Ada yang melihat bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pemilu kemarin, ada juga yang melihat bahwa pemilu kemarin sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bawaslu Kota Jayapura untuk itu selalu membuka diri menerima segala macam bentuk kritikan dan masukan untuk kualitas demokrasi yang baik dan tentunya untuk pelaksanaan pemilu ke depannya lebih baik. Untuk itu, sore hari ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang akan memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilu 2019 kemarin sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu pemilu dari kacamata akademisi. Di samping kiri saya sudah ada Pak Marudut Hasugian. Selamat sore Pak Marudut. Ya, selamat sore pemirsa Facebook maupun YouTube. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini sehat-sehat Pak? Sehat, puji Tuhan. Sahabat Bawaslu di rumah mungkin belum kenal dengan Pak Marudut. Pak Marudut kesibukannya apa Pak? Ya, terima kasih. Saya sehari-hari adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Di samping itu saya juga mengajar di IPDN Kampus Papua dan juga memberikan penguatan-penguatan di dalam legislatif di provinsi maupun di kabupaten kota. Saat ini saya lagi menyusun penelitian di dalam konteks pemilihan kepala daerah, sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, mudah-mudahan nanti bulan Oktober sudah selesai hasil penelitian saya. Amin. Di sebelah kanan saya sudah ada Pak Paulus Parama. Pak Paulus juga akademisi. Pak Paulus, selamat sore. Selamat sore. Kesibukannya apa Pak untuk sahabat Bawaslu? Ya, sama seperti Bapak Marudut tadi. Saya adalah dosen di Universitas Sains Teknologi Jayapura, ya, di USTJ jurusan Hubungan Internasional. Selain itu, belakangan ini memang kesibukan kami juga, saya adalah wakil di Sekretaris koalisi kampus yang digagas dengan antara Bawaslu dengan kampus-kampus di kota ini, di Kota Jayapura. Yang lainnya memang sama seperti Pak Marudut, sebagai dosen kami harus ada terus-menerus mengadakan penelitian. Saat ini saya fokus meneliti mengenai korupsi di Papua, di provinsi Papua, khususnya di Kota Jayapura. Pak, mungkin kita bisa lebih santai Pak, karena jujur saya juga gugup karena dikelilingi sama dosen-dosen hebat ini. Apalagi Pak Marudut pernah mengajar saja di Fakultas Santai Hukum. saja. Pak Paulus juga dosen pengajar juga di USTI, jadi saya seperti mendapatkan kuliah dari 2 dosen langsung ini. Mungkin kita bahas tentang pemilihan umum 2019 kemarin. Ini kan bisa dibilang salah satu pemilihan umum yang paling rumit Pak ya, paling unik kayak gitu, karena ada 5 kotak suara, 5 surat suara di situ, terus seluruh Indonesia melakukan itu. Mungkin dari Pak Marudut sendiri sebagai seorang akademisi melihat pelaksanaan proses pelaksanaan pemilu 2019 kemarin seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kalau kita melihat pemilu 2019 ini adalah sebagai wujud dari kedaulatan rakyat sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian berdasarkan amandemen-amandemen yang dilakukan, maka pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPD diatur di dalam pasal 22 huruf E bahwa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Di dalam konteks inilah yang kita lihat, seperti yang sampaikan tadi, pemilihan serentak ini adalah sangat rumit sebenarnya. Karena para pemilih itu dihadapkan pada 5 surat suara. Ini problematika sebenarnya. Namun demikian perlu kita ketahui, diskursus tentang pemilihan serentak ini sebenarnya itu adalah sudah dibahas dulu di tingkat
pembahasan amandemen yang keempat Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dalam kenyataannya, dalam penetapannya tidak diatur secara tegas gitu. Makanya pada tahun 2004, 2009, dan 2014 itu pemilihannya dipisah. Pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Ya, yang menarik di dalam konteks pemilihan pada 2019 ini, yang saya amati, pada prinsipnya pemilihan itu hanya masyarakat maupun penyelenggara, saya kata tanda kutip, hanya fokus kepada pemilihan presiden. Jadi seakan-akan pemilihan legislatif itu terabaikan gitu. Jadi kita semua fokus kepada siapa nanti yang menjadi presiden. Ini yang menjadi problem yang saya lihat. Jadi di dalam konteksnya, ya sebenarnya ini perlu disusun secara proporsional. Dalam arti begini. Sekalipun KPU sudah menyusun proses kampanye, tapi dalam kenyataannya, ya partai politik itu kayak tidak memberikan dukungan kepada calon-calon, baik itu misalnya anggota DPR RI, DPR provinsi maupun kabupaten, sehingga mereka ini jalan sendirinya gitu. Itu yang saya katakan tadi, perhatian khusus kita pada waktu itu hanya fokus kepada pemilihan presiden. Ini menjadi problematika sebenarnya di dalam pemilihan serentak tersebut. Ya kira-kira begitu yang saya bisa sampaikan sementara ini. Untuk pertanyaan pertama, kita sudah dapat kuliah satu SKS lagi nih. Mungkin kembali beralih ke Pak Paulus. Pak Paulus sebagai seorang akademisi juga melihat pelaksanaan pemilu 2019 kemarin seperti bagaimana? Saya pikir saya akan membahasnya khusus di Kota Jayapura ya. Berkaitan dengan itu kan saya bekerja sehari-hari di koalisi kampus juga, yang awalnya memang bekerja sama dengan Bawaslu Kota Jayapura. Gini, pada umumnya memang kalau kita lihat secara umum memang proses kemarin itu ada masalah. Tapi saya fokus pada hal yang sudah baik dulu. Gini, Jayapura ini adalah melting pot-nya atau tempat bertemu beragam orang. Saya pikir apa namanya, di sini adalah mini Indonesia kalau kita bisa ketemu dari Aceh sampai Merauke ada di Kota Jayapura sini. Jadi di Jayapura ini adalah tempatnya berbagai latar belakang seperti suku, agama, ras, pendidikan dan lain-lain. Tetapi saya pikir penyelenggara pemilu sukses dalam hal ini menjembatani antar ragam suku atau ragam latar belakang yang ada di Kota Jayapura sehingga tidak terjadi chaos, dan saya pikir secara umum berjalan baik. Memang ada catatan kecil tentang proses keterlambatan kemarin, tapi pun itu kan terjadi di beberapa wilayah, beberapa tempat, tidak hanya di Jayapura atau di Papua, tapi juga terjadi di mana-mana. Jadi saya pikir itu evaluasi secara umum saya mengenai proses pemilu 2019 kemarin. Kalau dari pemilu kemarin kan, mungkin kalau Pak Marudut melihat tadi dari segi regulasi, dengan Pak Paul dari struktur sosialnya kayak gitu. Kalau dari Pak Marudut sendiri, apakah kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan pemilu kemarin tuh memang poin pentingnya ada di dalam regulasi atau seperti bagaimana? Ya, kalau regulasinya sebenarnya sudah didesain sedemikian rupa gitu. Namun dalam tataran praktiknya gitu, itu yang sebenarnya. Artinya di sini, seperti saya katakan tadi misalnya, KPU sudah menyusun tahapan daripada kampanye gitu. Tapi dalam praktiknya misalnya, ini tidak dilaksanakan serentak. Misalnya kalau calon anggota DPR dari partai ini misalnya, berarti mereka itu menggabungkan diri sebenarnya dengan calon yang kabupaten kota, DPR RI kabupaten kota bersamaan sebenarnya gitu. Ya, artinya mereka menjadi suatu tim. Tapi dalam kenyataannya ini yang tidak terwujud gitu. Ya, artinya lebih dominan orang ataupun perhatian kita itu, presiden kampanye, tim sukses dari presiden ini gitu. Jadi fokusnya. Jadi kalau kita lihat misalnya, saya sering lewat di lapangan Trikora ini, kampanye tidak ada gitu. Tapi kalau kampanye presiden, rame. Nah ini jadi saya lihat artinya perlu nanti akan diatur supaya bagaimana sebenarnya
di dalam konteks pemilihan ini. Kenapa saya katakan fokus kepada situ? Di dalam hasil penelitian tingkat kesalahan di dalam pencoblosan ini kan sangat berkaitan erat. Berarti kan kurangnya sosialisasi gitu. Itu untuk DPD, ya, DPD, DPR RI, tingkatnya itu ada yang mencapai kepada 25% surat suara batal. Berarti kan tidak sosialisasi gitu dalam konteks partai gitu. Artinya kalau pemilihan presiden itu hanya 2,0 sekian gitu persen gitu. Tapi di dalam konteks DPD itu dia mencapai sampai kepada sekitar 27 juta surat suara batal. Kabupaten kota kalau digabung seluruh Indonesia ya sekitar 35. Ini adalah ketidak sosialisasian gitu. Padahal kampanye. Nah, memang agak rumit kita lihat di situ di dalam surat suara calon legislatif ini kan tidak terlihat gambar gitu, hanya nama. Ini juga sangat mempengaruhi gitu. Sangat mempengaruhi ya. Artinya kadang-kadang orang melihatnya dia hanya lihat muka gitu. Oh, ini bapak ini gitu. Tidak kenal nama. Tapi namanya ya. Jadi akhirnya bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua juga banyak para pemilih pada waktu itu ya menempatkan surat suara itu ganti-ganti gitu. Yang seharusnya warna ungu itu adalah pemilihan presiden dimasukkan ke DPR kabupaten misalnya. Itu juga problem gitu. Ini kan artinya kurangnya sosialisasi sebenarnya gitu. Padahal kalau misalnya kampanye yang bagus misalnya, kampanye lah dari partai A, dia dari DPR RI, warna yang ini dijelaskan gitu kan, untuk DPR RI warna kuning, misalnya. Jangan lupa nomor sekian. Jadi jelas ke provinsi juga gitu kan. Jadi ada ingatnya gitu. Ini yang saya katakan tadi, kita fokus kepada pemilihan presiden. Makanya tingkat kesalahan misalnya atau saya katakan batalnya surat suara itu sangat tinggi sekali untuk pemilihan legislatif. Terima kasih. Saya beralih ke Pak Paulus. Saya enaknya panggil Pak Paulus atau Pak Paul ini? Paulus ya. Pak Paulus. Ya. Pak Paulus melihat kinerja Bawaslu Kota Jayapura pada saat pemilihan umum 2019 kemarin seperti apa? Ya, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang bahwa untuk Bawaslu Kota Jayapura, saya pikir sudah maksimal mengadakan kerjasama dengan berbagai institusi. Salah satu yang yang berkaitan erat dengan kami di kampus kami USTJ adalah digagasnya kerjasama institusi dan menelurkan organisasi yang namanya koalisi kampus. Saya pikir ini sangat kemajuan karena Anda tahu bahwa kampus adalah tempat yang paling dinamis untuk membicarakan mengenai persoalan-persoalan kenegaraan, kebangsaan, termasuk kemasyarakatan. Saya pikir Bawaslu cerdas memilih perguruan tinggi sebagai mitra kerjanya untuk mengawal atau untuk membantu mengawasi proses pemilu di Kota Jayapura. Selain itu saya tahu bahwa Bawaslu sudah mengadakan kerjasama dengan berbagai komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat seperti radio kelompok radio amatir ya, fotografer dan para influencer. Saya pikir ini sangat positif. Kalau saya melihatnya bahwa ini adalah lompatan yang jauh atau go beyond limit, melewati limit yang sebenarnya kan tugas Bawaslu itu kan sudah ada di dalam peraturan. Tugas utamanya memang adalah bagaimana caranya supaya proses pra pemilihan, hari pemilihan, pasca pemilihan itu bisa berjalan dengan lancar. Tentu kita tahu bahwa ada persoalan seperti berbagai pelanggaran ya, yang paling kentara di depan mata kita misalnya adalah pelanggaran yang terjadi di atribut kampanye contohnya ya kan. Koalisi kampus waktu itu dengan Bawaslu saya pikir
kurang maksimal memang untuk menyoroti masalah ini. Misalnya atribut kampanye masih di tempat-tempat yang dilarang seperti di pendidikan, di kantor-kantor pemerintah, dekat kantor pemerintah, di bukan tempat semestinya. Saya pikir itu sih catatan saya mengenai kinerja Bawaslu. Tapi pada dasarnya kami di kampus, saya pikir kami melihat bahwa kinerja Bawaslu cukup maksimal. Nah, tentu kita akan membahas nanti lebih lanjut soal hal-hal khusus mengenai kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Tapi itu dulu saya pikir. Berarti dari jawabannya Pak Paulus tadi ada sedikit kecolongan di bagian pengawasannya itu. Ya tentu saja ada catatan kritis memang untuk beberapa hal. Kita harus jujur juga bahwa pemilu kemarin ada masalah. Salah satunya misalnya keterlambatan. Tapi itu kan soal koordinasi ya kan. Dan ada di KPU. Tapi yang paling utama kan misalnya soal atribut kampanye di mana-mana yang kadang menyalahi aturan. Ya kan? Ke Pak Marudut jawabannya sama Pak dari sisi pengawasan pemilu kemarin. Bawaslu Kota Jayapura kinerjanya seperti apa? Jadi kalau kita lihat sebenarnya di dalam konteksnya kan tugas daripada Bawaslu itu kan sudah jelas dalam perundang-undangan. Tapi kalau kita lihat di dalam konteks komposisi jumlah gitu kan, anggota Bawaslu Kota berjumlah 3 orang, distrik, ya kan. Jadi kalau kita himpun mereka misalnya kan sangat tidak bisa maksimal di dalam hal konteks pengawasan dengan apalagi Kota Jayapura sebagai barometer sebenarnya di dalam konteks demokrasi kan. Nah, tapi Bawaslu Kota Jayapura ini termasuk saya katakan cerdas dan lincah gitu. Ketidakberdayaannya dari dalam konteks komposisi keterbatasan jumlah ini mereka menyadari gitu. Makanya mereka memberikan pendekatan-pendekatan, melakukan pendekatan ke berbagai perguruan tinggi, melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula misalnya. Ini kan dalam konteks supaya mereka semakin ringan dalam pengawasan. Itu sebenarnya yang kita lihat. Oleh karena itulah Bawaslu Kota Jayapura itu bergerak cepat itu melakukan kerjasama mitra-mitra, merangkul berbagai stakeholder gitu untuk mendukung mereka di dalam konteks pengawasan. Ya, jadi kalau saya lihat sebenarnya penyelenggaraan pemilu 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura ini adalah sangat luar biasa gitu. Karena artinya ini saya teringat dulu waktu saya ketua Panwaslu tahun 2003-2004 itu, kita juga menyadari begitu. Makanya waktu itu langsung kita rangkul itu mahasiswa. Kita rangkul mahasiswa sebagai relawan gitu untuk melakukan pengawasan, khususnya di dalam karena keterbatasan anggaran kita hanya di dalam konteks masa pencoblosan. Nah, itu yang kita lakukan misalnya. Jadi kalau seperti Bawaslu Kota Jayapura ini kan, jadi sebelumnya juga gitu, sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang dirangkul untuk melakukan pengawasan, mendukung konteks kerja mereka. Dan saya kira juga saya kira mungkin Bawaslu Pusat juga menilai ini sebagai percontohan untuk Bawaslu untuk provinsi ya kabupaten-kabupaten yang lain. Malahan saya lihat sebenarnya Bawaslu provinsi juga ada tanda kutip ya ada irinya gitu sebenarnya, luar biasa loncatan-loncatan yang dilakukan gitu. Tidak juga pas. Ya, kalau kita istilahnya kita lihat mereka berjumlah sekian orang, ya kan? 7 orang mereka kan? Ya, itu loh misalnya. Kita bukannya dalam konteks seharusnya mereka yang menjadi di atas, yang di bawahnya mengikuti, bukan yang ini nanti. Ya, seperti itu. Mungkin provinsi juga kewalahan karena jumlah kabupaten dan geografis Papua juga mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Bapak tadi kan banyak puji-puji Bawaslu Kota Jayapura nih Pak. Kritiki kami lah, apa yang menjadi titik kelemahan atau kekurangan Bawaslu Kota Jayapura Pak dalam pelaksanaan pemilu kemarin? Ya, saya kira mungkin bukan kelemahan mungkin ya. Pasti sudah dilakukan sebenarnya pendekatan-pendekatan kepada penyelenggara dalam ini KPU gitu. Bahwa itu kan sebenarnya kan penyelenggara pemilu ini kan harus sejajar sebenarnya kan bersama-sama gitu. Dikala mereka melakukan verifikasi misalnya kan harus dipanggil, diundang dengan baik-baik
Nah, seperti dalam konteks tahapan-tahapan itu. Kalau misalnya itu sudah jalan, ini kadang-kadang ini yang tidak jalan sebenarnya di dalam rangka fungsi mereka di dalam penyelenggaraan gitu. Jadi fungsi penyelenggaraan tahapan-tahapan yang dilaksanakan pengawasannya. Nah, kalau itu menjadi satu ide mereka sebenarnya, maka akan sangat berkurang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Paul, misalnya dalam rangka penempatan atribut itu sebenarnya. Kalau misalnya mereka dalam hal ini KPU dan Bawaslu itu sebenarnya langsung memberikan sama-sama penjelasan kepada partai politik maupun kepada calon-calon tersebut, ya akan terjadi minimalisir untuk pelanggaran dari atribut tersebut gitu. Ini kan belum dilaksanakan sebenarnya gitu kan. Kalau bersama-sama diundang duduk bersama-sama pasti. Ya apalagi aturan-aturan sebenarnya kan sudah semakin ketat sebenarnya, keras gitu. Ya itu sebenarnya. Jadi kalau dalam konteks mau mengkritik Bawaslu Kota Jayapura sebenarnya, ya di dalam rangka mendukung pelaksanaan ini, ya tetap ya dipertahankanlah kesulitan gitu, sulit di dalam rangka melakukan pengawasan. Karena kita lihat sekarang ini kan Bawaslu itu kan sudah jadi permanen gitu, ya sudah menjadi permanen, maka kekosongan sekarang kita katakan ya tanda kutip ya, kekosongan pelaksanaan pemilihan di Kota Jayapura bisa dimanfaatkan, membenah diri gitu, membenah diri lah seperti misalnya sekarang ini problematika terhadap pemutakhiran data itu, ya mungkin saja KPU ya tanda kutip mungkin saja KPU Kota tidak melaksanakan dengan serius mungkin misalnya, tapi kalau Bawaslu-nya menekan, mempublikasikan, ya pastikan ya mereka juga mari sama-sama kita melakukan gitu. Nah, sekalipun misalnya ada problematika yang sudah dibahas berkaitan dengan pemutakhiran data ini, ya kalau setelah saya pelajari sebenarnya kita tidak boleh tergantung kepada dinas kependudukan, tetapi bagaimana kita bermitra dengan ya dalam konteks di tataran bawah gitu. Apa itu? RT RW. RT RW ini kan selama ini yang menjadi kategori penyelenggara ya di KPPS maupun PPS-nya kan. Nah, jadi sebenarnya sudah menjadi mitra gitu. Nah, ini yang perlu dibangun ke depan gitu. Biar dalam artian di dalam konteksnya RT RW diadakanlah sharing-sharing gitu. Ya, supaya mereka juga nanti semakin wah, penduduk ini sudah pindah. Jadi kita jangan tergantung, karena memang dari aturan kan tidak ada keterikatan kita dengan dinas kependudukan catatan sipil. Ya oleh karena itu ya bikin kita trik untuk di tingkat RT, ya RWRT gitu. Kalau Pak Paulus ya melihat Bawaslu Kota Jayapura, apa yang menjadi titik kekurangan? Ya, saya pikir saya mau mengulang seperti yang disampaikan oleh Pak Marudo tadi ya, mengenai mahasiswa. Gini, mahasiswa ini sebenarnya adalah sumber daya yang cukup powerful untuk menjadi pengawas atau membantu Bawaslu sebagai pengawas dalam bidang pengawasan. Gini, memang kita kelihatan terlalu sibuk di hari pra pemilihan dan hari hanya. Setelah itu kelihatan bahwa bubar, termasuk organisasi badan-badan, termasuk pemantau kan, yang sudah disiapkan oleh Bawaslu. Maksud saya begini, komunitas ini tetap harusnya terus-menerus diberdayakan, karena mereka lah pemantau abadi yang harusnya menjadi telinga mata Bawaslu di masyarakat. Jadi jangan hanya pada pra dan hari H pemilihan aja, juga pasca, karena justru juga di pasca pemilihan di situ ada pelanggaran pemilu yang tidak sedikit di situ ya kan, hasil misalnya manipulasi suara misalnya dan lain-lain. Nah, seandainya memang kita masih bisa memberdayakan komunitas-komunitas ini, khususnya mahasiswa yang paling real, saya pikir menjadikan mahasiswa sebagai pemantau, tapi memang ada kendala di situ karena soal keamanan, isu apalagi namanya ya,
sosial dan lain-lain, ya kan. Tapi saran saya adalah Bawaslu tetap menjadikan komunitas-komunitas seperti ini sebagai partner selamanya. Dirangkul terus. Dirangkul terus-menerus, jangan hanya pada saat jelang pemilihan. Jadi terus-menerus dikabari. Sekaligus itu nanti yang kita akan bahas di sekolah demokrasi atau kelas demokrasi, apapun namanya itu. Jadi justru pada saat tenang seperti ini, maksud saya tidak ada proses, tidak ada tahapan pemilu kada dan lain. Justru pada saat ini kita bagus untuk mendekati komunitas-komunitas seperti ini untuk mulai memulai kelas demokrasi seperti itu yang digagas oleh Bawaslu. Jadi saya pikir itu sih yang saya kasih masukan sama Bawaslu. Ya, bisa saya tambahkan. Ya, silakan. Berkaitan dengan titik lemah ini sebenarnya gini. Kalau kita lihat dalam konteks tingkat partisipasi pemilu secara nasional 2019 itu meningkat tajam dari 71 menjadi 81% tingkat partisipasi. Dan hasil penelitian mengatakan itu dikatakan 91,2% itu sudah dikategorikan bahwa pemilu 2019 itu adalah jujur dan adil gitu. Membuat sebenarnya penyelenggara bangga gitu kan. Dan itu secara regional. Secara nasional itu 74% itu sudah dikatakan jujur dan adil. Tapi jangan lupa, dari hasil penelitian juga itu, ya, bahwa terjadi dikategorikan itu politik uang gitu. 47% itu terjadi politik uang. Ini sebenarnya kan dalam arti sebenarnya problematika sebenarnya ini kan titik lemahnya gitu. Artinya ini sudah hasil penelitian. 47% itu terjadi politik. Dari 47 ini masyarakat yang dilakukan itu seakan-akan sudah jadi biasa. Ini yang perlu kita apakan gitu. Terima uangnya gitu kan. Berarti dalam konteks ini menjadi problematika di kita sesuai dengan topik kita ini kan pemilu dari kacamata akademisi dengan integritas itu. Kalau sudah sampai 46% misalnya terjadi masyarakat mengaminkan misalnya menerima gitu, berarti sudah kurang berintegritas pemilu itu. Sekalipun tadi kita lihat itu tingkat partisipasinya sangat tinggi gitu. Oleh karena itulah ke depan ini ya Bawaslu secara umum misalnya Bawaslu berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten misalnya harus mengantisipasi ini gitu. Harus mengantisipasi ini sangat terjadi gitu. Supaya ya betul-betul sasaran kita itu apa? Pemilu yang berintegritas. Kalau ini sudah jadi kebiasaan nanti, ya terima uangnya, jangan pilih dia, ya kan? Bayar berapa kan? Ini jadi problematika. Ini juga nanti menjadi tugas daripada Bawaslu. Bagaimana kita nanti meminimalisir supaya jangan terjadi gitu. Betul-betul seperti yang dikatakan oleh para ahli-ahli pemilu misalnya. Kenapa dikatakan pemilu tahun 1955 itu paling demokratis gitu? Artinya kita sudah berpemilu ria, tapi masih tetap kita kembali ke tahun 1955. Karena di situ misalnya orang tidak bisa dipengaruhi. Udah ada ideologinya di dalam hatinya, tidak dipengaruhi. Itu dalam konteksnya. Makanya di dalam konteks pemilu ini, masih di dalam ranah kita itu demokrasi prosedural gitu. Tahapannya kita penuhi. Tapi demokrasi substansialnya itu masih kita abaikan. Ini hasil penelitian ini 46% gitu menerima itu politik uang gitu. Jadi ke depan ini menjadi tugas daripada Bawaslu secara keseluruhan gitu. Termasuk dalam hal ini adalah Bawaslu Kota Jayapura mengantisipasi ini. Pasti kita tahu suaranya kan. Kenapa sampai lama misalnya penetapan anggota Dewan Kota Jayapura? Ya, kan? Coba kita renungkanlah misalnya kan. Larinya kan ke situ sebenarnya tuh. Ada beberapa distrik yang tertunda, tidak bisa gitu, dapil-dapilnya kan. Karena itu dalam konteksnya gitu. Ada indikasi. Ya, indikasi ke situ gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya sanksi-sanksi ini, permasalahan sebenarnya sanksi terhadap penyelenggara ini karena itu adalah ranah daripada Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu itu. Mereka hanya memberikan sanksi dalam konteks
itu saja gitu, memecat, memberhentikan, tidak dibawa ke ranah pidana. Ini juga nanti menjadi catatan ke depan gitu, supaya penyelenggara itu baik di tingkat bawah itu juga harus hati-hati gitu, supaya kita berintegritas. Ini menjadi catatan buat kita gitu. Ya, terima kasih untuk menambahkan. Banyak sekali masukan untuk Bawaslu Kota Jayapura ini. Tadi Pak Marudut bilang masyarakat kan kebanyakan yang sudah tertanam bahwa ambil uangnya jangan pilih orangnya kayak gitu. Itu kira-kira cara untuk mengantisipasi atau menghilangkan budaya seperti itu bagaimana? Iya. Jadi di dalam rangka pendidikan politik ini sebenarnya bukan semata-mata tanggung jawab dari penyelenggara. Itu kuncinya gitu. Tanggung jawab ini ada di tangan pemerintah. Kesbangpol juga harus melaksanakan sosialisasi gitu. Bagaimana kita menjalankan hak politik kita di dalam rangka pemilu gitu. Dengan prinsip-prinsip yang diatur itu kan, ya jujur, adil, ya dalam konteksnya sudah ada asas-asas daripada pemilu. Ini disosialisasikan, itu yang pertama. Yang kedua juga ya partai politik. Partai politik juga bertanggung jawab bagaimana mereka melakukan pendidikan-pendidikan politik. Ini yang terabaikan gitu. Ini yang tidak terabaikan. Saya waktu itu pertemuan dengan Kesbang di dalam rangka pembentukan kami koalisi kampus, saya sudah sampaikan sebenarnya di Kesbang Kota Jayapura. Ini tugas ini sebenarnya bagian daripada Kesbang gitu. Bagaimana bukan hanya dalam konteks sosialisasi terhadap undang-undang, tetapi bagaimana kita meningkatkan tingkat kesadaran dari masyarakat. Jadi kalau kita misalnya ingatkan masyarakat itu, ya pasti mereka akan kembali kepada yang saya katakan pemilu 55 itu, ya hati nuraninya yang bicara gitu. Tidak terima uang dan tidak mau dipengaruhi oleh siapapun gitu. Itu di dalam konteksnya. Baru penyelenggara, ya kalau ini sebenarnya momen untuk penyelenggara yang tidak pilkada. Sebenarnya gitu. Misalnya KPU Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura, bagaimana melakukan pendidikan politik. Dan saya sangat memberikan dukungan aktif misalnya kepada Bawaslu misalnya, kalau ke depan ini ada sekolah demokrasi gitu. Ya bukan berarti misalnya kita sebagai akademisi nanti mengajar, bukan. Tetapi adalah sasaran akhir, muaranya nanti apa sebenarnya gitu. Supaya kita nanti Kota Jayapura ini betul-betul menjadi barometer di dalam rangka pemilihan-pemilihan ke depan gitu. Kalau sudah misalnya dilakukan di kelompok-kelompok masyarakat, kampung-kampung tentang ataupun misalnya Karang Taruna terhadap sekolah demokrasi ini, mereka itu menjadi corong nanti memberikan sosialisasi juga pemilu yang seharusnya adalah begini kepada masyarakat awam gitu. Akhirnya mereka mengerti dan mempunyai prinsip dan integritas yang tinggi di dalam rangka menyeluruhkan hak suaranya di pemilu-pemilu yang akan datang. Ya, terima kasih. Masukan yang sangat berarti sekali untuk Bawaslu Kota Jayapura ini. Pak Paul, terkait dengan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pemilu kemarin, apa yang menyebabkan kurangnya pengawasan partisipatif dalam pemilu kemarin dari kelompok-kelompok masyarakat itu? Saya pikir intinya ada di ini ya, di pendidikan demokrasi yang tidak berjalan dengan menyeluruh ya. Jadi memang kita tahu bahwa pendidikan demokrasi, pendidikan politik itu sudah mulai gencar dilakukan, tetapi sifatnya memang masih sporadis. Dia tidak benar-benar masuk dalam sistem yang benar-benar bisa membuat semua orang tersentuh dengan pendidikan seperti ini. Gini, sebenarnya saya bukan orang yang terlalu optimis atau bukan juga orang yang terlalu pesimistik. Tapi saya merasa diri saya ini adalah orang yang possibility. Artinya selalu ada kemungkinan, hukum statistik seperti itu, selalu ada kemungkinan untuk memunculkan sesuatu. Nah, kita kembali dulu ke bisakah kita menghapus politik uang itu, yang penelitian luar biasa tadi itu mengatakan bahwa 47% money politik, ya kan? Saya pikir inilah perusak demokrasi yang paling utama saat ini dihadapi oleh Indonesia, ya kan? Saya pikir terjadi pun di Kota Jayapura. Kita nggak bisa menutup mata, pura-pura terjadi di mata kita, di depan mata kita. Nah,
Saya pikir kurangnya orang berpartisipasi oleh karena kebanyakan dari antara mereka sudah pesimistik. Artinya mereka menganggap bahwa toh juga yang akan terpilih adalah orang-orang yang memiliki sumber daya yang besar untuk membeli, ya kan? Jadi ekonomi adalah siapa yang memiliki power resources itu yang akan berkuasa, seperti sumber daya ekonomi dan lain-lain. Nah, oleh karena pesimistik tadi itu dari banyak masyarakat, khususnya milenial ya, kelompok walaupun mereka naik partisipasi pemilu kita naik, ya kan? Statistiknya menunjukkan, angkanya menunjukkan naik, tetapi apa yang terjadi? Kebanyakan adalah mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang agenda besar yang harus dituntaskan selain hanya pergi ke TPS dan menyalurkan surat suara, menyalurkan hak suara dan lain-lain. Maksud saya begini, untuk pertama sekali yang harus dibenahi dulu secara menyeluruh, khususnya Bawaslu sebenarnya, adalah bagaimana caranya untuk menumbuhkan kembali optimisme tadi itu, atau kemungkinan-kemungkinan baru, supaya orang kembali aktif di dalam demokrasi, di dalam politik dan demokrasi, ya kan? Salah satu caranya adalah melalui kelas-kelas demokrasi yang kita sebutkan tadi itu, misalnya memberikan pendidikan demokrasi kepada tingkat komunitas yang paling bawah di Karang Taruna, atau kita pergi ke komunitas-komunitas terbawah. Nah, pesannya, supaya sampai pesannya bahwa kalau kita hanya menyalurkan suara kita, dan kita tidak mengawasinya, maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi pembusukan politik, political decay, ya kan? Di tangan orang yang tadi itu dari awal sudah melakukan pelanggaran, dari awal sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak berintegritas. Bagaimana cara mendirikan integritas itu? Salah satunya adalah dengan mulai menunjukkan contoh. Kita misalnya yang real ya, kita misalnya ambil satu desa, satu komunitas yang bisa memulai memulai sekolah demokrasi itu, supaya dia menyebarkan ke komunitas-komunitas yang lain bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam sistem demokrasi kita. Salah satunya adalah politik uang itu tadi. Itu yang harus diperbaiki. Nah, tadi memang saya dengar rasanya ada pesimistik bahwa sudah menjadi budaya kita ya. Kalau tidak ada politik uang, rasanya bukan pemilu di Indonesia, bukan pilkada di Indonesia. Biasanya tidak ada serangan fajar itu berarti bukan pemilu itu. Ya. Dan sebenarnya itu lumrah, jadi lumrah kan itu. Padahal inilah yang sebenarnya merusak, dari hulunya inilah yang pertama kali merusak perpolitikan kita, demokrasi kita di Indonesia. Nah, saya berharap sebenarnya Jayapura ini sebagai barometer politik di Provinsi Papua, bahkan Papua Barat misalnya, kita bisa memulai sesuatu dari sini, yaitu memulai bagaimana cara memanfaatkan komunitas yang ada di kota Jayapura untuk menyalakan lilin untuk kita memerangi politik uang, suap, korupsi dan lain-lain. Saya pikir itu sih dulu. Kalau Pak Maharudut, Pak, terkait dengan keberadaan kelompok-kelompok yang terlibat kemarin dalam pelaksanaan pemilu, apa yang menyebabkan ini pengawasan partisipatif belum berjalan dengan sangat baik? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya di dalam praktik ya yang sudah saya katakan tadi ya, tanda kutip, seringnya pemilu ria gitu, membuat masyarakat itu jenuh. Akibat kejenuhan ini memunculkan apatisme gitu. Artinya mereka sudah belajar, pasti nanti ini yang terpilih, pasti ini yang terpilih. Jadi ada pesimis sama mereka, ada apatis gitu. Jadi artinya membuat mereka itu kurang bergairah untuk melakukan peran mereka di dalam rangka pengawasan partisipatif.
Oleh karena itu sekarang problematika di kita atau yang dituntut dari kita sebagai Bawaslu Kota misalnya maupun sebagai kita pemerhati pemilu misalnya, bagaimana menumbuh kembangkan ini, memunculkan kembali semangat mereka supaya mereka betul-betul percaya diri gitu. Ya, ini sebenarnya menjadi tugas yang sangat berat gitu. Ya, ada sebenarnya sudah ada kelompok-kelompok gitu, tapi ya pendekatan bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka supaya mereka itu juga ikut melakukan pengawasan pemilu yang partisipatif. Ini ada beberapa temuan yang saya dapat dalam rangka pemilu pilkada di Provinsi Papua ya. Ada misalnya di Kerom itu ada calon perseorangan memanipulasi bahwa si Anu ini mendukung saya gitu. Tahu-tahu si Anu ini sebenarnya sudah mendukung pasangan yang lain. Berarti kan seakan-akan dia yang disalahkan mendukung dua pasangan perseorangan gitu. Jadi dengan jujur dia menyampaikan kepada panitia pemungutan suara dikala mereka melakukan verifikasi bahwa saya tidak mendukung ini. Ini bukti-bukti yang saya berikan dukungan gitu. Artinya ini kan sudah dalam konteks dia sudah melakukan apa? Pengawasan partisipatif ini. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada saya dapat tadi di Kabupaten Waropen gitu. Berkaitan dengan itu juga pemalsuan identitasnya dia. Dia dipakai identitasnya KTP dia dengan surat dukungan kepada calon perseorangan gitu. Dengan kesadaran sendiri dia melaporkan. Jadi dia bukan melaporkan ke Bawaslu. Ya memang dilaporkan ke Bawaslu, tapi juga dia melaporkan kepada pihak kepolisian gitu. Pemalsuan. Nah, ini kan sebenarnya kan berarti sebenarnya sudah ada kelompok bibit-bibit unggul sebenarnya yang berintegritas ini. Ini yang perlu kita kembangkan tuh. Berarti sebenarnya saya katakan tadi sifat skeptis tadi apatisnya itu segala macam berarti bisa sebenarnya kita tumbuh kembangkan. Seperti itu kan kita sangat selalu gitu. Ini sudah dibawa ke ranah hukum. Sudah dibawa ke ranah hukum gitu. Ini luar biasa gitu. Jadi kalau seperti saya misalnya langkah-langkah yang ditempuh oleh Bawaslu ya, sekalipun misalnya tadi saya singgung misalnya dengan MOU dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat tadi, ya itu sangat bagus gitu. Tetapi substansinya sebenarnya bagaimana ini menjadi berjalan dengan baik gitu. Artinya action. Jangan hanya kita di atas kertas sudah MOU misalnya, berharap kita sebagai Bawaslu Kota Jayapura atau mereka di kelompok mereka tidak berjalan gitu, harus digerakkan. Ya, artinya di sini ya memang saya katakan dalam konteks kalau seperti itu kan biayanya juga cukup gitu ya. Tapi karena sudah kita terikat dengan kelompok-kelompok seperti itu bikin MOU, hanya minum aqua gelas juga mungkin mereka juga mau. Saya yakin itu. Iya, jadi artinya bikin kelompok pertemuan-pertemuan seperti itu, ya langsung dengan berikrar, mari kita dukung pemilu berintegritas. Ya, nanti kalau ada orang apa itu pemilu integritas, bla 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 bla. Nah, sudah jelas. Berarti masyarakat juga seperti itu. Seharusnya seperti itulah pemilu berintegritas. Tidak ada di situ money politik segala macam gitu. Jadi artinya kalau saya lihat ini langkah-langkah yang ditempuh oleh Bawaslu misalnya dengan MUI itu sudah bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau memang istilahnya ada dukungan dari pemerintah. Ya, dukungan dari pemerintah. Seperti saya katakan tadi, dalam rangka peningkatan pendidikan politik ini bukan tanggung jawab semata-mata penyelenggara. Pemerintah, artinya kalau memang kepanjangan tangan pemerintah tidak mencapai, bisa. Kalau memang misalnya Bawaslu itu sudah ada progresnya misalnya terhadap itu, ya pemerintah juga, baik itu pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah ya kabupaten kota provinsi, yang memberikan dukungan gitu. Kepada apa? Kepada rakyatnya kok. Supaya apa? Supaya mereka berpendidikan politik. Supaya mereka mengetahui haknya. Karena apa? Salah satu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ini kan, bahwa ada partisipasi gitu. Tidak mungkin semuanya rakyat itu memerintah. Tetapi melalui pemilu sebagai wadah untuk memilih pemimpin kita. Baik itu kepala daerah, presiden maupun anggota DPR gitu. Jadi berpartisipasi. Artinya sekalipun misalnya yang kita pilih misalnya tidak lolos misalnya, ya setidak-tidaknya kita kan sudah memberikan kontribusi. Nah, ini yang perlu sebenarnya lebih lanjut dalam rangka
pengawasan partisipatif ini. Supaya kalau misalnya yang kita dukung misalnya tidak lolos, jangan kita tidak mendukung pemerintah yang sudah mempunyai legitimate, karena di dalam undang-undang sudah diatur kan, mendapatkan suara sekian menjadi kepala daerah, ya kan 30% dari pemilih memilih dia dengan suara terbanyak, kita harus mendukung. Sekalipun yang kita dukung misalnya hanya mencapai 12%, kita harus tunduk sebenarnya gitu. Ini sebenarnya perlu juga di dalam rangka pendidikan politik gitu, supaya masyarakat ini kan kadang-kadang gitu, itu presidenmu. Nah, ada yang mengatakan demikian, Jokowi, itu presidenmu, bukan saya yang pilih. Ya, dia sudah legitimate kok, mendapatkan suara 53% dari pemilih, mau bilang apa? Ya itulah sebenarnya perlu disosialisasikan pendidikan politik ini. Jadi pemerintah juga misalnya kalau ada pemerintah Kota Jayapura misalnya bisa memberikan dukungan gitu, ya terhadap progres yang didesain sedemikian rupa oleh Bawaslu Kota Jayapura. Ya, baik kelompok-kelompok pemuda misalnya, kelompok ibu-ibu banyak gitu, kelompok-kelompok gereja, ada persekutuan-persekutuan, kalau dihimpun pasti ya kita menjadi barometer tolak ukur nanti. Luar biasa Kota Jayapura, loncatan demokrasi di Kota Jayapura sangat tinggi misalnya kan. Yang bangga siapa? Bukan penyelenggaranya, pemerintahnya gitu. Ya gitu. Itu sebenarnya yang kita sangat harapkan gitu. Ya, terima kasih. Berarti yang menjadi yang harus diperkuat dari Bawaslu Kota Jayapura dalam pengawasan partisipatif itu bagian mananya? Apakah MOU itu yang harus dijadikan action ataukah bagaimana? Ya, kalau dari kacamata saya sebenarnya kelompok-kelompok itu kan terbatas sebenarnya gitu. Ya, palingan itu hanya ke kelompok komunitas mereka gitu. Tapi kalau kita misalnya langsung ke masyarakat dari akar rumput misalnya, ya. Contohnya kalau misalnya kita ke Kampung Yoka gitu, kita rangkullah pemuda-pemuda Kampung Yoka kan, sekalipun di sisi lain misalnya terpilihlah 100 orang menjadi sekolah demokrasi dari sana, kan ada yang iri sebenarnya kan, setelah pulang nanti mereka ini, apa yang kalian pelajari? Begini. Atau dikala mereka duduk-duduk bisa dijelaskan, demokrasi yang sebenarnya seperti inilah, kita harus begini. Jadi dengan demikian, sudah menularkan ya, ini dalam tanda kutip menularkan yang baik ya, sudah menularkan yang baik kepada orang yang tidak ikut. Harus begitu, ya harus begitu. Gitu. Itulah sebenarnya pentingnya di dalam konteks pendidikan politik itu. Jadi saya sangat mendukung pendekatan yang dilakukan itu lebih ke kelompok-kelompok akar rumput per wilayah gitu. Ya, artinya bisa kita buat dalam apalagi Kota Jayapura kan hanya 5 distrik misalnya kan, perwakilan dari satu distrik misalnya kita katakan 100, ya berapa kelurahan atau kampung diwakili, ya dilaksanakan pendidikan seperti itu. Ya, ini menjadi catatan sebenarnya progres yang dibuat oleh Bawaslu ini juga Bawaslu pusat ya melalui Bawaslu provinsi juga harus memberikan dukungan kepada program yang telah disusun di sedemikian rupa supaya jangan hanya di atas kertas gitu. Ya, sekalipun misalnya dalam konteks sekarang ini pandemi COVID-19 misalnya sangat sederhana kan, melalui virtual kan bisa gitu. Ya, bisa menghemat sebenarnya gitu kan. Kita hanya beli pulsa mereka gitu. Ya kan? Iya, terima kasih. Pak Paulus, Pak Paulus tadi sudah banyak menyimak ya, kita banyak kasih diam Pak Paulus ini. Sama seperti Pak Maruf tadi pertanyaan, bagian mana yang harus diperkuat dari Bawaslu Kota Jayapura untuk pengawasan partisipatif? Saya kembali ke, saya pikir kelas demokrasi ini memang harus segera diwujudkan, harus segera diimplementasikan. Jadi tidak hanya di atas kertas. Saya berharap memang Bawaslu dalam hal ini mulai action untuk menjalankan ini. Karena gini, kelompok-kelompok masyarakat itu di dalam sistem politik dia adalah kelompok kepentingan. Nah, kalau dia menyadari bahwa dia adalah kelompok kepentingan, yang mana di dalam pengambilan keputusan di ujung pengambil kebijakan itu suara mereka dipertimbangkan.
Kalau mereka paham, sadari ini, maka apa namanya ya, proses politik, proses pengambilan keputusan akan berjalan dengan baik, ya kan? Namun demikian memang banyak orang yang menyerahkan hak-hak seperti ini, hak-hak privilege seperti ini hanya kepada politisi yang sudah dipilih, ya kan? Nah oleh sebab itu memang akhirnya memang pendidikan politik ini atau pendidikan demokrasi, sekolah demokrasi ini akan meluas sedikit, memang akan meluas sedikit untuk membahas tidak hanya mengenai pemilunya, tetapi dia akan membahas mengenai demokrasi, bagaimana demokrasi yang sebenarnya. Nah kalau kelompok-kelompok ini menyadari itu, kelompok-kelompok kepentingan tadi yang saya sebut tadi, menyadari hak-haknya seperti itu, maka apa yang akan terjadi? Bagi saya proses pemilu kita akan berjalan dengan baik. Proses politik kita akan sehat. Dan pengambilan keputusan akan semakin, mungkin akan semakin sedikit kompleks. Ya kan, sedikit kompleks, tetapi dia akan menghasilkan keputusan yang, kebijakan yang baik. Gitu. Jadi memang sinergi, dibutuhkan memang sinergi antara Bawaslu dengan para stakeholders, termasuk juga perguruan tinggi dalam hal ini untuk mendorong bagaimana caranya untuk membangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang berintegritas di kota ini. Saya pikir itu. Ya, bisa saya tambahkan berkaitan dengan pendidikan politik ini, ya. Karena Karena saya waktu memberikan pendidikan politik misalnya kepada pemilih pemula itu, saya ada catatan gitu yang perlu dipahami di dalam rangka pendidikan politik. Artinya kalau kita sudah memberikan pendidikan politik, maka dikala kita mau di dalam rangka melaksanakan pemilihan itu, maka pertama-tama itu kenali calonnya. Siapa calon itu? Setelah itu kita cari rekam jejaknya gitu. Siapa sebenarnya dia? Ya kan? Jadi kalau kita kenali misalnya, oh ini bapak ini baik, tapi baik harus kita telusuri dulu rekam jejaknya gitu. Apakah dia pura-pura baik gitu kan? Setelah kita dapatkan nih misalnya, kita lihat tadi kenali, kita cari jejak, rekam jejaknya gitu, bisa kita diskusikan kepada pihak yang kompeten. Saya sangat tertarik dengan calon yang ini. Bagaimana sebenarnya? Oh dia orang begini, ya kan? Setelah itu, ya di dalam rangka pendidikan politik ini nanti akan kita ajarkan juga bagaimana menyelupkan suaranya dengan tepat. Sangatlah sia-sia. Kita sudah kita kenali, kita sudah cari rekam jejaknya, kita sudah diskusikan dengan pihak berkompeten, tapi di dalam pencoblosan kita salah. Padahal apa? Satu suara itu sangat berharga gitu. Contohnya sudah dikatakan gitu. Apabila ada pasangan calon, misalnya dalam konteks pilkada misalnya, sama-sama mendapatkan 30%. Tetapi ada yang satu unggul, satu suara unggul, dia harus menang. Betul. Nah ini sebenarnya, disitulah sebenarnya perlu kita berikan penyadaran kepada masyarakat. Betapa berharganya sebenarnya satu suara itu. Nah inilah tahapan di dalam rangka pendidikan politik. Jadi kalau sudah kita laksanakan sekolah demokrasi ini, saya yakin ya nilai-nilai atau penilaian yang tadi yang sifatnya negatif itu akan tumbuh di dalam pribadi masing-masing kepada yang sudah melaksanakan apakah melalui MOU ataupun melalui sekolah demokrasi atau pendidikan politik itu. Bagaimana ini Pak, bagaimana dengan keberadaan kampus Uncen ini dalam hal pengawasan partisipatif? Ya, kalau kita lihat memang kampus ini menjadi problem juga sebenarnya gitu ya. Ya, karena ya kita sadari sebenarnya kampus itu sebenarnya adalah media demokrasi sebenarnya gitu. Tapi berbagai langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebenarnya ya kurang kok dukungan dari mereka gitu. Artinya saya sudah pernah dengan Pak Hardin misalnya waktu itu kepada pemilih pemula misalnya kita buka pendaftaran segala macam ya agak susah kita mendapatkan target yang
yang ditentukan gitu, misalnya 100 orang. Padahal itu kita sudah menyurat misalnya kepada fakultas gitu, sangat apa gitu. Ini jadi problem gitu kan, apakah mereka itu memang sudah terkungkung dengan keadaan-keadaan di kampus misalnya, atau sibuk dengan mengejar supaya dia selesai. Hanya saja misalnya seperti kita itu jadi kita tanda kutip kita peralat gitu. Dikala mereka mengambil mata kuliah kita, baru kita masuk, mereka mau gitu kan. Kalau tidak ya Pak saya sibuk segala macam. Nah, ini ya, tapi ke depan ini istilahnya dengan langkah-langkah yang ditempuh ya, seperti saya juga jadi iri sekarang ini ya, USTJ dengan FISIP Uncen sudah datang ke Bawaslu Kota, malahan ada yang KKL ya. Iya. Ya, nanti saya sudah sampaikan misalnya mahasiswa saya nanti yang di bagian HTN juga nanti akan saya bawa ke sini gitu, supaya bisa misalnya komisioner Bawaslu ini nanti memaparkan gitu, supaya mereka membuka wawasan betapa banyaknya sebenarnya peluang-peluang untuk membuat judul gitu, untuk persiapan dalam penyusunan skripsi gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ya akhir bulan September sudah proses perkuliahan, akan kita siapkan nanti mahasiswa bagian HTN nanti untuk belajar ke Bawaslu Kota Jayapura gitu. Pak, masih dalam konteks pengawasan partisipatif ini Pak, kira-kira apa yang bisa dilakukan bersama Bawaslu Kota Jayapura dengan lembaga Uncen ini Pak? Ya, jadi kalau dalam rangka partisipatif ini sebenarnya yang perlu dilakukan ya, di samping tadi misalnya sudah melakukan ke institusi, dalam hal ini adalah program studi misalnya toh. Iya. Tapi lebih afdol sebenarnya di dalam rangka tataran yang paling bawah itu senatnya gitu. Karena mereka itu kan ada organisasi-organisasi, ada kelompok-kelompok mereka gitu. Ya, ada misalnya di bidang apa namanya itu ya, kerohanian, ada di dalam pengkaderan ya. Jadi ini sangat bagus sebenarnya dilakukan gitu. Ya. Kalau seperti kita misalnya dulu di GMKI ada itu program tentang pendidikan kepemimpinan, ya kan? Berarti di dalam konteks senat ini juga mahasiswa-mahasiswa ini juga kalau dalam konteks pemimpin, karena kalian nanti menjadi pemimpin, bagaimana supaya menjadi pemimpin? Ya baik melalui proses ya, kalau misalnya PNS dan seterusnya, ada juga menjadi pemimpin di dataran legislatif. Mekanismenya ya di situlah perlu dirangkul gitu. Dan saya sangat setuju kalau dirangkul melalui senat gitu. Dari senat ya. Karena misalnya seperti para program-program studi ini kan, di samping kita melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, ya kita menyita waktu gitu. Ya, tapi kalau sudah ke senat itu ya akan berjalan dengan baik gitu. Jadi harapan kita sebenarnya ya ke depan kalau sudah memang di dalam konteksnya ditingkatkan MOU-nya juga ya bisa ke tataran senat gitu. Ya bila perlu misalnya ya Bawaslu siapkan anggaran, semua yang bersedia misalnya langsung dibuka apa ya, satu hari misalnya pendidikan politik demokrasi di auditorium dengan jumlah kapasitas misalnya bisa sampai 3.000 misalnya, kenapa tidak? Ya kan? Dari senat ini kan? Ya, sangat-sangat luar biasa gitu penyadaran mereka ke depan gitu. Dikala mereka nanti pulang ke kampung ya mereka juga menjadi corongnya ke demokrasi gitu. Jadi bisa di dalam konteks ke senat itu sangat-sangat bagus sekali gitu. Ya. Luar biasa sekali. Berarti kita harus istilahnya Bawaslu Kota Jayapura harus merangkul senatnya langsung gitu, untuk apa bisa terlibat dalam pengawasan partisipatif. Kalau untuk Pak Paulus sama kayak Pak Mardo tadi Pak, bagaimana dengan keberadaan kampus USTJ ini dalam pengawasan dalam hal pengawasan partisipatif? Ya, beberapa bulan sebelum pemilu, April 2019,
Bawaslu Kota dan USTJ, termasuk Uncen dan beberapa perguruan tinggi besar di Kota Jayapura, telah menjalin kerjasama dan diimplementasikan dalam MOU. Jadi beberapa perguruan tinggi telah menandatangani Memorandum of Understanding kerjasama antara dua lembaga, Bawaslu dan beberapa perguruan tinggi, dan muncullah organisasi namanya Koalisi Kampus. USTJ termasuk yang aktif dan menyambut positif kerjasama ini, karena kita menyadari betul bahwa seperti yang disampaikan tadi, bahwa kampus adalah tempat atau agen utama dalam perubahan sosial dan pengawal demokrasi, gitu. Jadi USTJ saya pikir adalah kampus yang cukup dinamis dalam hal merespon perkembangan isu-isu politik di Kota Jayapura maupun di Papua. Memang ke depan saya berharap ada kerjasama yang lebih konkret lagi, seperti yang sudah mulai dijalankan sekarang. Misalnya mahasiswa USTJ, mahasiswa kita, ada yang mengambil KKN di sini, PKL di sini, praktek kerja lapangan di sini. Juga saya berharap misalnya ke depan kita sudah mulai membangun kelas, kita memberikan ruangan kepada Bawaslu untuk lebih dekat lagi kepada mahasiswa. Bukan cuma mahasiswa, saya pikir sivitas akademik mengenai program-program atau apa-apa yang bisa dilakukan, yang sangat mungkin bisa dilakukan untuk membantu pendidikan demokrasi di Kota Jayapura. Juga saya berharap misalnya ada diskusi yang lebih intensif, lebih banyak, kita perbanyak diskusi seperti ini. Apalagi saya pikir di tengah pandemi seperti ini, dunia virtual seperti inilah yang tempat yang paling bagus untuk menyebarkan ide, menyebarkan gagasan, menyebarkan program-program yang baik untuk pembangunan demokrasi. Juga kalau perlu suatu masa misalnya ada gelar panggung bebas misalnya. Saya pikir yang dilakukan Bawaslu kemarin, misalnya lomba karya tulis ilmiah, itu juga sangat bagus. Dan saya pikir dari Uncen aktif, dari beberapa kampus yang lain aktif untuk itu. USTJ masih masih terus membuka diri untuk membangun kerjasama dengan Bawaslu dalam rangka untuk membangun demokrasi di kota yang kita cintai. Berarti yang bisa dilakukan antara kampus USTJ dengan Bawaslu Kota Jayapura itu yang seperti yang Bapak bilang tadi, apa? Kita diskusi, kita memberikan kuliah. Ya, jadi Bawaslu misalnya ada di USTJ kan, jangan lupa bahwa di USTJ itu ada fakultas sosial namanya Pesospol, Fakultas Ekonomi Sosial Politik. Di situ ada jurusan ilmu pemerintahan, ada juga program studi hubungan internasional, ada komunikasi, sastra, dan akuntansi. Jadi saya pikir ini sangat dekat, patron yang sangat bagus dengan Bawaslu untuk kita memberikan kuliah. Tapi tidak terbatas di situ sebenarnya. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa itu terbuka bagi semua segmen masyarakat, segmen mahasiswa misalnya. Jadi tidak terbatas pada ilmu sosial atau ilmu hukum, tapi juga harus mulai diperkenalkan kepada milenial yang baru, misalnya kepada fakultas-fakultas yang lain, teknik misalnya, kesehatan misalnya, dan lain-lain. Tadi kita banyak mendengar tentang kelas demokrasi nih, Pak. Ya. Sahabat Bawaslu juga pas di rumah penasaran kelas demokrasi itu seperti apa. Siapa yang mau jawab dulu mungkin? Oke, dalam bayangan saya, dan saya pikir sudah pernah kita diskusikan sedikit di Bawaslu Kota. Dalam bayangan saya, kelas demokrasi itu memang salah satu yang paling, misalnya kita ke
komunitas masyarakat ya, komunitas-komunitas di masyarakat. Contoh tadi yang kita dekati, yang sudah menjadi partner kita di pemilu kemarin adalah komunitas influencer atau penggiat media sosial di Kota Jayapura, ya kan? Nah, kebanyakan dari komunitas-komunitas seperti ini memang mereka ahli di bidangnya, tetapi sebagai social influencer, mereka ini bagus sekali untuk kita bekerja sama, memberdayakan mereka untuk mulai menularkan sesuatu yang baik dalam hal demokrasi. Nah, apa yang paling mungkin kita bisa lakukan, yang paling konkret adalah soal misalnya praktek money politik atau politik uang. Nah, ini kan kalau mereka menyadari, aware bahwa money politik itu sangat berbahaya bagi demokrasi kita, maka saya pikir ini akan menjadi titik awal untuk membangun demokrasi yang bagus. Jadi yang konkret misalnya kita melakukan refreshment mungkin. Mereka sudah tahu sebenarnya. Di refreshment aja, disegarkan kembali bahwa money politik itulah yang paling merusak, di paling hulu merusak demokrasi dan politik di negeri ini. Betul. Gitu. Dan hal-hal yang lain, misalnya kita mulai menyadarkan bahwa mereka ini adalah kelompok kepentingan, mereka ini adalah sebagian dari mereka ini adalah kelompok menekan. Fungsinya mereka dalam sistem politik, dalam pengambilan keputusan sangat-sangat signifikan. Jadi mereka ini sanggup atau mereka ini memiliki hak dan kemampuan juga untuk mengubah atau untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat akhir. Jadi kalau mereka menyadari ini, lihat apa yang akan terjadi. Saya pikir kita akan menjadi masuk dalam demokrasi yang substansial, demokrasi yang matang. Jadi tidak hanya prosedural seperti yang sampaikan tadi. Saya pikir ya saya setuju dengan itu. Kita memang berada di situ, masih berada sejak tahun pemilihan 99. Saya pikir kita kebanyakan prosedural. Jadi kita ikuti prosedurnya, tetapi kita masih jauh dari substansi yang kita harapkan. Apa contohnya? Misalnya money politik tadi itu. Kemudian memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan rakyat, bukan karena bukan karena dipengaruhi oleh money politik dan lain-lain. Nah, kalau ini kita mulai injeksi ke masyarakat, khususnya pemilih pemula ya. Saya pikir generasi milenial kita ini yang kita perkirakan jumlahnya akan lebih banyak di masa yang akan datang, tahun 2020, 2025, jumlahnya akan di atas lebih besar dibanding dengan orang-orang tua, dan mereka lah yang paling potensial untuk menjadi pemilih, bahkan juga menjadi orang yang akan dipilih di masa yang akan datang. Nah, kalau kita mulai dari sekarang pendidikan demokrasinya, maka saya mulai melihat kemungkinan-kemungkinan yang baik di masa yang akan datang dalam proses kepemiluan kita. Ya. Pak Marudut, tadi banyak singgung tentang kelas demokrasi. Sahabat Bawaslu juga mau tahu konsep kelas demokrasi itu seperti bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau dalam konteks kelas demokrasi ini sebenarnya kan lebih tepatnya sebenarnya adalah tentang pendidikan politik sebenarnya. Bagaimana penyadaran kepada masyarakat supaya tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam rangka berpartisipasi dalam pemerintahan, berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, contohnya ada berpartisipasi dalam pemerintahan, ya bahwa dia terlibat aktif di dalam rangka pemilihan. Kalau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan misalnya, bahwa di dalam rangka penyusunan APBD misalnya, ataupun APBN misalnya, bahwa dilaksanakan misalnya di tingkat kampung misalnya. Ya, disitulah misalnya masyarakat itu musrembang kampung.
Jadi di musrembang kampung di sini berarti itu sudah suaranya mereka sudah terlibat di dalam partisipasi pemerintahan. Jadi tadi misalnya dalam konteks partisipasi di dalam demokrasi memilih pemilih itu dalam penyelenggara pemerintahan juga sebenarnya masyarakat itu apa yang kalian inginkan. Artinya begini, di dalam konteks penyelenggara pemerintahan kita sekarang ini sifatnya adalah sekarang ini adalah bottom up gitu. Dari rakyat, apa yang kalian inginkan. Kalau dulu misalnya masa Orde Baru kan top down dia. Dari pusat sejajar seragam semua. Padahal itu bukan keinginan daripada rakyat. Kalau sekarang ini justru itulah misalnya kalau kita lihat dalam bingkai otonomi daerah kan, otonomi daerah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa. Prakarsa mana? Prakarsa rakyat. Jadi rakyat itu sudah dilaksanakan pendidikan politik gitu. Jadi substansinya sebenarnya di dalam kelas demokrasi ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang haknya sebagai warga negara di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun di dalam rangka memilih pemimpin. Itu substansinya gitu. Ya, supaya masyarakat itu ya tahu hak dan kewajibannya gitu. Jadi bukan kadang-kadang masyarakat ini kan yang tahu hanya apa? Tuntutan saja. Haknya selalu dituntut gitu. Kewajibannya tidak. Jadi pemilihan umum itu adalah suatu keniscayaan kewajiban. Keterlibatannya gitu. Ya, makanya dia harus diberikan penyadaran supaya dia tahu oh hak saya gitu. Dilindungi betul-betul dilindungi oleh konstitusi kita. Ya. Kita langsung ke di Facebook nih sudah banyak pertanyaan Pak. Di sini kita ke jawab pertanyaan di Facebook Pak. Ya. Kita coba tes jawab kira-kira bisa. Di sini ada akun atas nama Jacinda. Saya kurang paham penyebutannya Jacinda atau Jacinda Karisa Agnes. Di sini dia bilang akademisi di sini terlihat terlalu memuji Bawaslu Kota Jayapura. Sebaiknya kurangi pujian, tapi perbanyak kritik agar Bawaslu dapat berbenah. Pertanyaan saya untuk para akademisi, apa kontribusi kampus dalam pengawasan pemilu? Mungkin siapa yang mau jawab duluan, Pak? Ya, jadi artinya kalau dalam konteks pujian sebenarnya kita itu kan sudah berpemilu ria sejak masa reformasi. Ya. Jadi kita sebagai akademisi itu kan melakukan pengamatan sebenarnya gitu kan. Ya, maaf kata misalnya sangat berbeda pada pemilihan ya Bawaslu sekarang ini sangat berbeda dengan Bawaslu pada pemilihan gubernur dan wali kota misalnya. Ya, banyak ada sorotan-sorotan misalnya. Kalau seperti kita lihat misalnya di sini, ya murni kita memang dalam arti objektif bahwa memang Bawaslu Kota Jayapura bukan karena kita dirangkul gitu ya, karena kita sudah mengamati misalnya sebelum pemilihan ya bisa melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula misalnya yang dipusatkan di kantor distrik Jayapura misalnya dengan menghadirkan ketua Bawaslu pusat misalnya. Itu sudah sangat luar biasa sebenarnya, membuat semangatnya para masyarakat gitu. Artinya ini ada catatan-catatan yang kita sudah rangkum sebenarnya, kita monitoring gitu. Jadi bukan dalam konteks kita tidak beralasan untuk memberikan pujian tersebut gitu. Ada alasan kita gitu. Jadi yang pertanyaannya tadi apa kontribusi kampus ya dalam pengawasan pemilu? Jadi kontribusi kampus ini sebenarnya dalam istilahnya ini kan karena kita bicara tentang pemilu 2019. Jadi kita waktu itu mengundang ya khususnya pemilih pemula yang belum pernah memilih mahasiswa seperti saya misalnya pas saya waktu itu mengajar di hukum tata negara misalnya semester 2, saya undang itu mahasiswa yang belum pernah ikut memilih. Untuk mengikuti kegiatan dari Bawaslu. Disitulah mereka diberikan pendidikan. Bagaimana sebenarnya menyalurkan suaranya yang bagus, ya. Bagaimana dia tetap menjadi berintegritas, mempunyai jati diri, jangan dipengaruhi oleh orang lain, jangan terseret dengan godaan-godaan uang misalnya.
Jadi artinya itu yang kita lihat. Jadi sudah nyata sebenarnya waktu itu. Ya, kalau nggak salah waktu itu hampir dulu berjumlah 200 orang pesertanya pada waktu itu. Ya, ini kan sekalipun misalnya yang saya amati pada waktu itu hanya 3 perguruan tinggi yang datangnya dari Uncen, USTJ dan IAIN. Itu ada sekitar 200 orang gitu. Artinya itu, tapi karena saya lihat waktu itu kan fungsi daripada Bawaslu itu bukan dalam rangka mutlak terhadap pendidikan politik tadi, ya mereka ikut juga sudah harus terlibat di dalam pengawasan ya akhirnya ya hanya itu yang bisa dilakukan. Makanya saya katakan tadi ini masa resesnya saya katakan. Karena apa? Antisipasi kita 2022 pemilihan wali kota. 2023 pemilihan gubernur. Masih mereka ini komisioner Bawaslu-nya gitu. Makanya sebenarnya sudah harus apa? Mengantisipasi bagaimana merangkul kampus, ya yang saya katakan tadi senat-senat itu, jadi baru di samping itu tadi memberdayakan masyarakat tadi gitu. Ini adalah momennya yang sangat tepat gitu. Nah, dalam arti karena tidak ada misalnya pemilihan, ya kita santai saja gitu, hanya terima gaji tok gitu kan. Ya berkreasi. Ya, itulah misalnya yang kita lihat di dalam Bawaslu Kota Jayapura. Makanya kita tidak kita katakan tadi memujinya. Ada beberapa sudah dilakukan MOU kegiatan-kegiatan, malahan melaksanakan seperti yang sudah dilakukan itu melakukan penulisan karya ilmiah gitu, melibatkan kampus. Lomba penulisan karya ilmiah di bidang pemilu. Ini sudah sangat bagus gitu. Ya mungkin nanti ada bikin karikatur kah yang sifatnya demokrasi kan macam-macam bisa dilakukan dalam konteks itu. Artinya setelah dibuka ruang seperti kan berarti nanti orang perhatian, wah mari gitu kan. Ya itu yang bisa saya sampaikan untuk berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kalau Pak Paulus menjawab pertanyaan tadi dari Jasinda ini, apa kontribusi kampus dalam pengawasan pemilu? Saya ingat 2004 lalu saya semester 1 di Universitas S1, waktu itu saya masih S1. Ada forum rektor Indonesia FRI, itu hampir seluruh perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia aktif terlibat di dalam pemantauan pemilu. Nah, tetapi belakangan ini memang forum itu nampaknya sudah nggak ada lagi, sudah tidak eksis lagi. Dan sekarang ini nampaknya memang Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu lah yang harus proaktif untuk mendekati kampus untuk membangun kerjasama seperti itu dalam proses pemantauan pemilu. Nah, ke depan ini sudah sampaikan tadi, ke depan ini kita akan lihat tiga pemilu dan 3 pilkada 2002, 2023, 2024. Kalau tidak disiapkan dari sekarang misalnya, maka kita akan jatuh lagi di tempat yang sama. Nah, gini, apa yang kontribusi utamanya perguruan tinggi? Saya pikir sebagai mahasiswa dan juga para akademisi, saya pikir ini adalah tempat yang paling dinamis untuk berdiskusi. Kita diskusikan mengenai kira-kira apa permasalahan yang kita hadapi dan apa kemungkinan yang kita bisa lakukan bersama-sama ke depan. Selain itu ada kegiatan-kegiatan yang real, action yang real. Selain diskusi, yaitu misalnya kita mengadakan penelitian bersama atau panggung bersama untuk kampanye money politik, anti money politik dan lain-lain. Saya pikir itu sih yang kita bisa lakukan ke depan. Ya bisa saya tambahkan tadi. Saya agak terlupa tadi di dalam rangka peran kampus sebenarnya ya kepada penanya tadi sebenarnya kami sudah siapkan 2 program ya, sekalipun misalnya saya katakan kami adalah koalisi kampus untuk demokrasi Papua. Kami sebenarnya sudah mau menyusun ya, tapi belum terwujud ya. Sebagai dasar
melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan di Kota Jayapura. Dan ini sudah kita desain sebenarnya sedemikian rupa, dan kita prediksi waktu itu sebenarnya launching bukunya itu sekitar bulan Juli yang lewat sebenarnya gitu. Tapi karena keadaan COVID dan dukungannya, tanda kutip ya, karena kita sebenarnya sudah mencari ya funding, tapi karena kondisi COVID ini ya tertunda gitu. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi di dalam rangka penelitian juga sebenarnya bisa kita supaya nanti ya jangan, siapa tahu kita keliru tadi ya, terlalu menyanjung Bawaslu-nya gitu. Akan kita tuangkan nanti di dalam buku tersebut gitu. Ya sayang ya, harapan kita seperti program kami daripada koalisi kampus belum terwujud. Mudah-mudahan ya ada waktu yang paling pas nanti untuk membuat buku yang lebih besar gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari akun atas nama Adinda Nda Fitri. Selamat sore, perlu dan pentingkah diadakan simulasi pemilu bagi masyarakat yang baru atau belum pernah melakukan pemilu sebelumnya? Mungkin Pak Mardud dulu. Ya. Jadi untuk adik Adinda ini seperti saya sampaikan tadi, pemilih pemula. Di dalam sudut teori bahwa mereka ini adalah dikategorikan adalah pemilih yang ngambang, yang gampang ditarik, ibarat kerbau dicucuk hidung gitu. Kalau tidak diberikan pendidikan politik kepada mereka ini, mereka itu akan ikut arus gitu, Makanya sangat penting sekali sebenarnya sasaran-sasaran kita sebagai penggiat demokrasi untuk pemilih pemula ini. Karena diprediksi pemilih pemula ini ya dikategorikan seperti ya, kalau generasi milenium sangat berbeda ya. Kalau generasi milenium itu dikategorikan yang berumur 27 tahun ke bawah gitu kan. Tapi kalau pemilih pemula ini adalah yang betul-betul dia belum pernah memilih. Maka sangat mutlak mereka diberikan pemahaman gitu. Itu yang saya katakan tadi, pentingnya pendidikan politik kepada pemilih pemula. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang kita berikan pemahaman kepada mereka ini, siapa calonnya? Kenali dulu calonnya gitu. Kenali calonnya. Setelah itu nanti kita cari nanti rekam jejaknya. Contohnya kita sudah tertarik kepada misalnya calon apakah calon kepala daerah ataupun calon legislatif, kita sudah tertarik. Sering dia misalnya memaparkan visi misinya bagus gitu. Tapi kita cari dulu rekam jejaknya gitu. Apalagi sekarang ini kan di dalam rangka undang-undang sekalipun penyelenggara dalam hal ini KPU mengatakan tidak menginginkan atau tidak memperbolehkan mantan korupsi untuk mencalonkan. Tapi nyatanya kan undang-undang meloloskan gitu kan. Maka kita cari rekam jejaknya. Siapa tahu dia dulu adalah kepura-puraan sekarang ini. Ya. Maka kita cari rekam jejaknya. Setelah kita cari rekam jejak, oh berarti betul-betul dia bersih misalnya, berprestasi. Setelah itu kita diskusikan kepada pihak-pihak, wah Pak, nih saya tertarik untuk pemilih ini, bagaimana dengan profilnya dia, ya kita diskusikan, oh bagus itu. Setelah itu ya kita tanamkan dalam hati nanti. Baru setelah itu masuklah kita ke bilik suara. Ya ke bilik suara ini juga akan ada prosedurnya gitu. Apalagi sekarang ini misalnya di dalam konteks tema kita itu kan pemilu 2019 dengan 5 surat suara. Kita harus tahu gitu. Apalagi saya katakan tidak ada gambar. Dia hanya nama gitu. Bisa saja namanya sama kan? Bisa kita termanipulasi. Makanya kita sudah harus paham. Oh, saya mau memilih di Kabupaten Jayapura misalnya. Dari partai ini nomor sekian. Jadi itu sudah harus melekat di kita gitu. Jadi sangat mutlak. Ya, sangat mutlak. Apalagi diberikan ruang misalnya kalau satu daerah pemilihan itu dalam satu dapil itu 10 calon yang akan duduk, maka partai tersebut harus mencalonkan 10. Ya kita sudah ragu gitu. Kita lihat nanti buka begini lebar sekali. Jadi sangat mutlak itu diberikan pendidikan politik atau sosialisasi kepada pemilih pemula. Kalau dari Pak Paulus melihat menjawab pertanyaan ini, apakah perlu ada pendidikan? Iya, simulasi ya. Simulasi
Ya, saya setuju dengan penanya ini. Saya pikir sangat penting ya untuk mengadakan simulasi, karena dari situ para pemilih pemula ini akan mulai mendapatkan gambaran mengenai kira-kira apa yang akan dilakukan, seperti dijelaskan tadi oleh Pak Marudut, apa yang akan dilakukan pada saat menghadapi situasi dilema antara khususnya dalam hal menentukan pemimpin yang sebenarnya akan memimpin mereka selama beberapa tahun ke depan. Jadi saya pikir saya setuju dengan simulasi. Ya. Lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ada akun atas nama Febrianti. Bagaimana pandangan akademisi melihat kurangnya keterwakilan perempuan dalam pemilu? Iya. Pak Marudut duluan lagi. Ini menjadi problematika sebenarnya di dalam konteks negara kita ya. Saya minum dulu. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 maupun di dalam Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang partai politik telah ditentukan sebenarnya, tapi ditentukannya itu adalah menjadi pengurus 30% menjadi pengurus dari perempuan, ya kan? Kenapa ini tidak dituangkan dalam calon terpilih? Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang antara perbandingan laki-laki dan perempuan di Republik ini, lebih banyak perempuan. Jadi di sini sebenarnya perlu penyadaran kepada kelompok-kelompok perempuan ini. Sadarlah, pilihlah wakilmu menjadi yang dari perempuan. Itu kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya dituangkan di dalam aturan, misalnya di dalam ada satu daerah pemilihan wajib ada keterwakilan perempuan. Kalau sudah diamanatkan undang-undang, mau tidak mau apa? Ya, tapi aneh bina juga sebenarnya kan di dalam undang-undang penyelenggara pemilu juga sebenarnya sudah diaturkan itu dengan keterwakilan 30% perempuan. Dalam kenyataannya kalau masanya kita waktu Panwas 2003 keterwakilan perempuan itu mutlak harus ada di setiap penyelenggara, harus ada gitu. Makanya saya juga tercengang kok bisa begitu. Apakah tidak memenuhi syarat dan segala macam? Ya, karena saya juga waktu 2013 saya sebagai salah satu tim seleksi penyelenggara pemilu, dan ini selalu saya tanamkan gitu. Jadi saya dulu Dogiai, Intan Jaya, Nabire, termasuk dengan Teluk Wondama, Biak dan Supiori. Jadi kita dalam konteks tim seleksi kita pada waktu itu, keterwakilan perempuan itu sekalipun nanti di dalam finalnya itu bukan ranahnya kita, tetapi kita sudah mengakomodir. Dan ini sebenarnya harus catatan juga sebenarnya gitu. Di dalam rangka itu juga harus diamanatkan gitu ya. Diamanatkan harus ada keterwakilan perempuan di dalam satu dapil. Ya, saya kira itu kan undang-undang itu kan produk politik. Ya sekali produk politik ya. Artinya produk politik di sini itulah bargaining, negosiasi yang di DPR. Tapi dikala itu sudah diundangkan, dia itu adalah menjadi produk hukum. Artinya saya sangat setuju mendukung sepenuhnya supaya di dalam dapil-dapil itu ada keterwakilan perempuan. Misalnya janganlah dibatasi ataupun misalnya ditentukan 30%. Harus ada keterwakilan perempuan. Satu juga syukur, keterwakilan sudah syukur gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi saya katakan jumlah pemilih ataupun warga negara Indonesia itu dari segi perbandingannya dengan laki-laki itu adalah lebih banyak. Ya, makanya perlu diberikan pemahaman juga gitu. Ya, makanya di dalam rangka tadi, ya seperti saya katakan, ada di dalam rangka pemilu itu kenali calonnya gitu. Kalau sudah kita tanamkan misalnya, ya kita ini kan memilih yang terbaik dari yang baik. Ataupun dalam konteksnya yang baik dari yang buruk misalnya, ya kan? Misalnya semuanya buruk, tapi kan pasti ada yang baik. Artinya itulah menjadi kata hati kita gitu. Ada komitmen gitu.
Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sangat setuju ada keterwakilan di dalam satu dapil untuk keterwakilan perempuan. Ya, saya singkat aja ya. Singkat sekali mengenai isu gender ini, persoalan gender dalam kepemiluan kita. Saya pikir aturan bahwa harus ada 30% itu memang kepengurusan. Di kepengurusan ya. Tapi di kepemiluan kan dalam hal legislatif contohnya kan tidak ada kan. Nah gini, masyarakat kita ini kan masyarakat yang sangat patriarkis ya. Jadi memulai, saya pikir inilah yang lagi-lagi kembali ke menguatkan kembali demokrasi, pendidikan politik, pendidikan demokrasi di kelompok-kelompok komunitas-komunitas tadi itu. Nah, salah satunya adalah komunitas perempuan. Mulai menyadarkan mereka bahwa lihat datanya, kalau mereka maju peluangnya mereka sangat besar. Tapi tentu saja yang paling pertama yang harus dibenahi adalah kepercayaan diri. Saya pikir oleh karena kita berada di sistem sosial yang seperti itu, maka memang perempuan banyak yang tidak percaya diri untuk mendominasi, bukan mendominasi sebenarnya ya, merasa inferior terhadap laki-laki. Jadi dia submit membuat dirinya berada di bawah laki-laki. Nah itu kalau kita didik kembali pendidikan demokrasi bahwa di dalam demokrasi dan politik kita itu semua setara, tidak ada kita tidak mengenal laki-laki dan perempuan atau laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah dalam hal demokrasi. Saya pikir. Pak, ini pertanyaan terakhir dari akun atas nama Caken Matulesi. Ini mungkin lebih pada Pak Marudut mungkin karena bicara tentang regulasi tentang hukum ini. Pada pemilu 2019 khusus Dapil 3 Kota Jayapura terjadi penggelembungan hasil perolehan suara melebihi jumlah DPT. Akan tetapi ketika berproses ke MK, gugatan tersebut ditolak dengan alasan MK tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan dalil tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan ditolak. Yang pertanyaan kami, apakah dengan dalil tersebut sebuah keadilan pemilu dapat terabaikan? Iya. Jadi MK berdalil bahwa tidak beralasan hukum. Ya, jadi kalau saya lihat sebenarnya dalam konteks program-program penyelesaian sengketa pemilihan di MK ini, artinya tidak semuanya murni sebenarnya gitu, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi gitu. Ya, itu yang pertama saya lihat. Jadi akibatnya sebenarnya di samping beban kerja mereka pada waktu itu, ya beberapa ribu gugatan yang masuk, yang mereka harus selesaikan dalam konteks yang bersamaan. Ini kan bebannya gitu. Oleh karena itu jelas menjadi sangat merugikan orang lain gitu. Padahal sebenarnya kita sudah tahu, itu yang saya sampaikan tadi dari awal sebenarnya kan, terjadi penggelembungan segala macam, itu kan pelaku-pelakunya kan sudah jelas sebenarnya gitu kan. Ada kepentingan-kepentingan segala macam gitu. Dan ini nyata sebenarnya. Makanya saya inginkan ke depan itu, ke depan di dalam rangka ya, mudah-mudahan di dalam penyusunan undang-undang pemilu ke depan ini ada peradilan pemilu. Hakim pemilunya ada gitu. Supaya apa? Supaya jangan hanya sebatas memberhentikan dengan tidak hormat. Tetapi nanti muaranya juga ada sanksinya gitu. Supaya jangan hati-hati menggelembungkan gitu. Iya, di bawah kerana pidana. Jadi ada ruang yang untuk penegakan gitu. Supaya juga penyelenggara itu sangat hati-hati gitu kan. Kalau dulu misalnya kita sering dengar itu penyelenggara pemilu ini diberhentikan dengan tidak hormat oleh DKPP gitu kan. Kita sudah bangga gitu. Tahu-tahu tahun berikutnya dia mendaftar diri. Mendaftar diri lagi dia menjadi penyelenggara, kan sudah repot. Tapi kalau ke depan misalnya langsung dikaitkan di situ kan di dalam tindak pidana pemilu itu juga kan sudah ada sanksi-sanksi di dalam tertuang jelas di situ. Kenapa? Ini karena bukan ranahnya DKPP.
Ya kan? Setidak-tidaknya misalnya kalau toh juga lanjut demikian nanti di dalam konteks regulasinya misalnya, ya ada pasal-pasal tertentu nanti misalnya setelah itu diproses lebih lanjut di peradilan umum dengan kasus ya apakah itu penggelembungan kah sesuai dengan pasal yang dilanggar, pemalsuan kah, ya kan? Nah, itu sangat penting sekali gitu. Ya, jadi kalau kita baca misalnya di dalam rangka putusan Mahkamah Konstitusi misalnya, ya banyak sebenarnya penyimpangan. Untuk siapa tadi namanya? Caken Matulesi. Ya, Caken Matulesi. Jadi gini, kebetulan juga saya mengangkat rekonstruksi disertasi saya adalah rekonstruksi pemilihan gubernur Provinsi Papua. Jadi promotor saya adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Di dalam proses saya untuk menyelesaikan disertasi itu, pertanyaan dari prof saya ini adalah selalu bermuara, apakah pemilihan kepala daerah calon tunggal itu demokratis gitu. Jadi terus terang dari sejak proposal misalnya saya dari hasil penelitian sampai tutup masih tetap saya pertahankan bahwa itu tidak demokratis. Karena bahasanya kan karena bahasanya itu dipilih. Berarti kalau dipilih itu berarti lebih dari satu, memilah-milah kita gitu. Tapi ada kekhawatiran sama saya dikala nanti saya terbuka promosi, ini muncul pertanyaan, tetap muncul. Saya mengantisipasinya, saya bacalah itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2014. Jadi saya jawab gitu aja. Setelah saya mempelajari, ini saya bilang, setelah saya mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi, saya dapat memahami bahwa calon perseorangan itu adalah demokratis. Berarti sebenarnya hati nurani saya tidak, ya tidak gitu. Ya itulah saya katakan tadi kan Pak Paul ya. Demokrasi prosedural. Apalagi sekarang ini ya kebetulan di kampung saya juga, ya kampung saya membahas itu calon perseorangan gitu. Nah, calon tunggal. Jadi sekarang masyarakat itu sudah membangun, ini juga sudah jadi pelanggaran hukum ini, pelanggaran pemilu ini. Masyarakat kelompok-kelompok masyarakat sekarang ini sudah mendukung, mari kita pilih kotak kosong. Nah, berarti kan kalau kita lihat itu kan sudah menghimbau. Sudah mengajak. Berarti kan sudah tindak pidana sebenarnya kan? Karena ketidakpuasan masyarakat gitu. Dia bisa melakukan pendekatan ya tanda kutip gitu ya kepada seluruh partai politik yang duduk di DPR gitu. Ya akibatnya seperti itu. Jadi untuk Matulesi artinya putusan-putusan seperti itu ya mereka memang sudah mempunyai teori-teori dengan argumentasi hukum. Ya bisa, berarti Bapak juga sebenarnya sudah membaca gitu. Sudah membaca putusan tersebut gitu kan. Ya, Bapak bisa lah nanti memilah-milah gitu. Ya, artinya di sisi lain juga kita juga waktu itu sangat prihatin dan sedikit kecewa ya. Terjadi penggelembungan yang dilakukan di tingkat distrik. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di Facebook. Semoga jawaban-jawaban dari narasumber bisa sedikit memuaskan. Terakhir, sebelum kita menutup program ini, kita dengarkan closing statement dari narasumber. Mungkin saya mulai dari Pak Paulus. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Ya, saya pikir gini ya, Bawaslu adalah benteng penjaga demokrasi, khususnya dalam hal pemilihan, baik pemilihan umum maupun pilkada, pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa Bawaslu itu tetap menjaga marwahnya itu sebagai menjaga spiritnya, marwahnya untuk terus menjadi benteng penjaga demokrasi. Tidak tertarik dengan kepentingan pragmatis. Jadi kalau demikian maka kita akan menghasilkan
pemilu yang akan berkualitas dan berintegritas. Saya juga berharap sih sebenarnya semoga Bawaslu ini di masa yang akan datang mungkin kita pikirkan dia diberikan otoritas regulasi ya, yang aturan baru mungkin yang memiliki otoritas yang lebih luas untuk menentukan calon yang maju dalam kontestasi politik itu layak atau tidak layak. Jadi otoritasnya semakin kuat sehingga tidak hanya, memang sih ada badan yang lain yang menentukan apakah KPU kan, tapi Bawaslu juga memiliki peran sejak awal itu. Jadi sayangnya memang badan seperti ini kan periodik ya, 5 tahun sudah diganti lagi, jadi dia tidak seperti PNS selamanya. Jadi itulah masalahnya memang. Seandainya Bawaslu itu misalnya sama seperti badan yang tidak diganti terus badan permanen, maka ini akan sangat bagus. Jadi dia bisa melihat rekam jejak calon yang maju dalam kontestasi itu untuk memberikan penilaian mengenai calon itu layak secara politis dan secara demokratis atau tidak. Saya pikir itu sih yang saya mau sampaikan mengenai Bawaslu, khusus Bawaslu Kota. Saya pikir tetap menjaga hubungan atau kinerja yang sudah dibangun bagus selama ini dengan kampus-kampus. Kalau perlu ada beberapa lagi perguruan tinggi di kota ini, di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura misalnya. Tapi itu untuk di Kota Jayapura ini untuk membangun membangun jaringan ke sana supaya kedekatannya dengan perguruan tinggi semakin bagus dan semakin terbangun dengan baik. Saya pikir itu sih dari saya. Ya, dari Bawaslu. Luar biasa. Kalau Pak Marudut, pesan yang ingin disampaikan? Ya, jadi dalam rangka penyelenggaraan pemilu, ya keberadaan daripada Bawaslu itu kan sudah jelas diakui untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penguatan-penguatan di dalam rangka tugas dan tanggung jawabnya Bawaslu itu juga harus dipertegas gitu, supaya penyelenggara pemilu yang saya katakan tadi, misalnya KPU, DKPP, dan Bawaslu misalnya, betul-betul mereka dalam konteks sejajar gitu. Jadi ada posisi-posisi yang mutlak kewenangan-kewenangan daripada Bawaslu, supaya betul-betul mereka tugas mereka itu betul-betul dihargai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya katakan, pemilu per pemilu. Ya, kita sudah lihat dalam konteks keberadaan Bawaslu ini. Ada hal-hal yang sangat positif, misalnya, ya ini menjadi pedoman sebenarnya gitu. Langkah-langkah awal yang dilakukan oleh ya pasti Bawaslu pusat itu sudah saya katakan memonitoring semua Bawaslu provinsi maupun kabupaten mana yang kreatif gitu. Artinya ide-ide yang kreatif ini nanti menjadi dasar untuk penyelenggara pemilu yang akan datang, menjadi pedoman, menjadi standar supaya ada keseragaman gitu. Ya bisa saja misalnya kalau saya lihat di dalam konteks Bawaslu Kota Jayapura misalnya, ya Bawaslu Kota Jayapura misalnya, ya pasti di kabupaten kota di provinsi Papua ini ada yang ada saja gitu. Ada pasti dalam konteksnya. Tapi banyak yang mendukung kan? Ya, artinya yang mendukung ini mungkin ya mereka belum siap untuk mengikuti. Ya, pasti kalau sudah ada progresnya dari pusat nanti Bawaslu harus begini-begini, punya studio segala macam, ada dialog-dialog seperti ini kan? Ya, kenapa tidak gitu? Ada standarisasi. Berarti di dalam rangka pelaksanaan rekrutmen fit and proper test nanti sudah dilihat kapasitasnya gitu. Jadi bukan hanya semata-mata di dalam rangka tahapannya saja, tapi bagaimana kreasi-kreasi yang akan dibangun nanti dalam rangka meningkatkan partisipasi pengawasan ini.
Jadi itu yang harapan kita gitu. Jadi kita mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang ditempuh oleh Bawaslu Kota Jayapura gitu. Dan perlu ditingkatkan ya. Ditingkatkan dalam arti tadi ada hal-hal yang belum kita katakan tadi kan ada hal-hal yang belum kesampaian gitu. Ya, di program ulang supaya semakin betul-betul mantap Bawaslu Kota Jayapura ke depan. Seperti saya katakan, saya tambah sedikit lagi. Ya, karena ke depan ini tanggung jawab dari Bawaslu Komisioner sekarang ini kan masih ada 2 pemilihan lagi, wali kota dan gubernur gitu. Ya ini sudah harus mempersiapkan diri gitu. Ya syukur-syukur misalnya di kemudian hari juga ada yang komisioner yang tetap terpilih duduk di sini atau mungkin sudah menyeberang ke provinsi, ya syukur gitu. Supaya di provinsi nanti semakin berkembang kreasinya, wah bisa-bisa nanti berikutnya ya bisa ke apa namanya ini Jalan Sudirman kah di Jakarta sana. Ya supaya semakin kreasinya di apa gitu. Ya terima kasih. Ya terakhir dari saya sebenarnya Bawaslu 3 komisioner Bawaslu Kota Jayapura tetap dan para staf di Bawaslu ini tetap menjaga kesehatan supaya Ciberi ini tetap berjaya. Amin. Program-program yang lain juga. Program-program yang lain juga tetap berjaya. Ya kan, kita terus diskusi seperti ini saya pikir akan sangat bagus dilakukan secara intensif dan terus menerus. Jadi jangan putus, saya pikir, karena ini akan sangat mempengaruhi juga pendidikan demokrasi di masa yang akan datang. Betul. Ya. Oke, sahabat Bawaslu, saya mewakili pimpinan sangat-sangat berterima kasih kepada kedua narasumber yang sudah banyak memberikan masukan kepada Bawaslu Kota Jayapura. Semoga masukan-masukan itu bisa kita realisasikan kayak gitu. Sahabat Bawaslu yang di rumah, terima kasih sudah mengikuti terus program Ciberi edisi kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi pengetahuan baru untuk sahabat Bawaslu di rumah. Jangan lupa ikuti terus media sosial Bawaslu Kota Jayapura, karena di situ banyak program-program menarik dan informasi-informasi yang tentunya dapat membangun kualitas demokrasi di Kota Jayapura. Saya Zakaria Usman, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mau undur diri. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Saya jaga ko jaga sa. Kitong semua selamat. Salam awas, wanyambe. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan